Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Saya Kresna, Mbak. Panggil aja Kresna, nggak apa-apa. Oh, mau panggil Kak, Mbak, atau gimana enaknya? Apa aja boleh sih, Mbak. Oke, Mbak Kresna ya. Boleh. Oke, selamat pagi Mbak Kresna. Perkenalkan, Pagi. saya Robi Adawia, atau bisa Mbak Kresna panggil dengan Mbak Yaya aja. Saya di sini sebagai konselor dalam sesi konseling pada pagi hari ini. Yang saya akan membimbing Mbak Kresna dalam sesi konseling ini. Silakan Mbak Kresna menceritakan apapun yang ingin Mbak Kresna ceritakan tanpa perlu khawatir dan tanpa perlu takut, karena saya akan menjamin kerahasiaan cerita ini. Dan saya juga minta izin nih Mbak, karena saya masih ada di bawah bimbingan supervisor, jadinya jika memang nanti ada pihak ketiga, entah itu anak, entah itu keluarga, atau bahkan jiwa Mbak Kresna sendiri yang terancam, nanti saya minta izin untuk menginformasikan ke atasan saya. Begitu Mbak Kresna, bagaimana? Ya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Kresna karena sudah datang jauh-jauh ke sini. Dari mana nih Mbak Kresna? Saya dari Muntilan, Mbak. Oh, dari Muntelan Magelang ini ya? Iya. Oke, berapa jam Mbak ke sini? Berapa ya? Setengah jaman. Setengah jam. Setengah jam. Dengan siapa Mbak Kresna datang ke sini? Saya sama suami. Oh, sama suami. Tadi Oh, Mbak diantar, Kresna ini terus balik kerja. sudah bersuami. Udah. Oke, enak ya Mbak ya, sudah bersuami ada yang nganterin. Oke, terima kasih nih Mbak jauh-jauh dari Muntilan menyempatkan waktunya ke sini. Kalau boleh tahu nih, apa yang ingin Mbak Kresna ceritakan? Iya nih, Mbak. Saya tuh bingung, kan saya baru pindah ya, Mbak, ke lingkungan baru. Nah, di lingkungan baru saya itu bisa dikatakan masih di desa lah, Mbak. Masih di desa yang mana kekeluargaannya tuh erat banget. Jadi antar tetangga itu gotong royongnya masih tinggi. Sedangkan saya dari kecil sampai kemarin, bisa dikatakan kemarin ya, itu tinggalnya di lingkungan kota yang ya istilahnya kalau di kota orangnya cuek-cuek lah ya, Mbak. Oh ya. iya. Nah, untuk sekarang kan saya kondisi lagi kerja, Mbak. Kerjaan saya itu mengharuskan saya untuk bekerja shifting yang mana nggak pasti nih Mbak jadwalnya. Kadang harus masuk pagi itu mulai dari jam 9 nanti nyampe sore, atau kadang juga masuk siang sampai malam. Sedangkan kalau di kampung saya itu sering ada acara kumpul-kumpul rewang itu loh Mbak. Ya istilahnya kalau tetangga ada hajatan, terus yang lainnya itu pada datang bantuin, entah itu hajatannya ada orang meninggal, nikahan, kayak gitu. Nah kemarin pas saya itu baru pindah ke sana beberapa bulan ya Mbak, sebulanan apa ya kurang lebih, itu ada orang meninggal Mbak. Kan kalau di adatnya di sana itu terus ada pengajian 7 hari 7 malam berturut-turut. Dan itu tuh selama sebulan yang meninggal tuh giliran Mbak. Jadi kemarin tetangga saya si A, besoknya lagi si B. Dan itu tuh deket banget Mbak sama rumah saya. Jadi misalnya di sini rumah saya, terus yang meninggal orang depan saya ini. Oh iya. Kayak gitu. Terus akhirnya dia itu karena yang meninggal depan rumah saya ini kan Mbak. Nah di samping rumah saya kan masih ada halaman lumayan luas tuh Mbak. Itu dijadiin kayak dapur umum gitu. Oh iya. Nah saya kalau misalnya mau ngikutin bantu-bantu terus kayak gitu, nanti kerja rumah saya keteteran. Nanti nggak ada yang bersih-bersih rumah, nggak ada yang masakin. Sedangkan kalau saya nggak ikut ngebantuin, pasti nanti jadi omongan tetangga Mbak. Soalnya kadang kalau misalnya saya pas lagi ngebantuin, terus tetangga tuh juga sering bilang, wah si ibu ini nggak pernah ikut. Ya gitu. Sedangkan kalau saya mau ngebantuin terus, itu tuh biasanya dari pagi sampai sore. Terus nanti berhenti pas maghrib. Selesai maghrib itu lanjut lagi Mbak, masak lagi kayak gitu. Nah terus saya bingungnya nanti kerjaan saya gimana, dan capek gitu loh Mbak. Badannya tuh capek, soalnya kan kerjaan saya kan di coffee shop yang lagi rame Mbak, lagi ngehits di Magelang. Ada satu coffee shop gitu kan, dan tamunya tuh juga nggak berhenti. Satu nyampe beberapa kali dimarahin sama atasan saya, gara-garanya saya nggak konsen gitu. Tadi kan Mbak Kresna bilang nih, akhirnya kan buat pekerjaannya nggak konsen. Di lain hal, di
tetangga di lingkungan Mbak Krisna juga nggak enak kalau tidak ikut rewang tersebut ya Mbak Krisna. Nah, yang Mbak Krisna rasakan nih aslinya tuh lelah, capek, atau asli gimana sih emosi yang dirasakan Mbak Krisna? Wah, capek banget mbak, lelah kayak pulang kerja, aduh biasanya bisa langsung ya nonton film lah, tiduran, santai-santai, ngobrol, quality time sama suami. Ini pulang kerja, aduh masih harus ngebantuin tetangga, kayak gitu loh mbak. Mana yang ngebantu tuh nggak cuma saya, suami saya juga ikut kan. Nanti selesai rewang tuh biasanya jam 9 malam, kadang nyampe jam 10. Terus ya udah mbak, kayak nggak punya quality time lagi, pulang dah ya udah tidur capek. Besok pagi udah siap-siap kerja lagi, dua-duanya kayak gitu, kayak aduh gimana ya mbak ya. Jadi yang dirasakan Mbak Krisna ini kayak serba bingung ya, mau gini salah gitu salah begitu bukan? Iya betul. Pernah nggak Mbak Krisna itu coba mengungkapkan ke tetangga yang paling dekat dengan Mbak Krisna gitu, misalkan kayak oh, saya ini lagi ada pekerjaan capek, atau baru pernah nggak mengungkapkan itu? Pernah sih mbak, saya tuh pernah bilang kan saya di situ ngontrak kan, yang punya kontrakan tuh rumahnya di deket saya. Terus saya cerita, aduh gimana ya bu, saya tuh juga nyambi kerja, nanti kalau misalnya saya ikutin terus kerjaan saya juga keteteran gitu. Terus katanya nggak apa-apa mbak, kalau misalnya lagi kerja aja, yang ini ditinggal dulu aja. Cuman ya balik lagi tuh mbak, sama omongan-omongan tetangga itu loh, nggak enak itu loh ya, walaupun mungkin di depannya bilang nggak apa-apa ya, cuman di belakang kan nggak tahu ya, aduh. Jadi kayak apalagi Mbak Krisna orang baru mungkin gitu ya. Sedikitnya mungkin saya bisa merasakan lah antara sibuk membagi kerja dengan rewang gitu, pasti serba salah, bingung ya Mbak Krisna. Kalau Mbak Krisna sendiri nih kalau lagi lelah dengan semua aktivitas, misalkan sehari itu emang Mbak Krisna sudah melakukan semuanya, yang kerja, yang rewang, apa yang membuat Mbak Krisna tuh bisa lega gitu? Maksudnya kayak refreshingnya tuh gimana caranya yang Mbak Krisna sudah lakuin? Paling tidur mbak, udah, soalnya udah kayak apa ya, udah drain out, udah nggak punya energi lagi, nggak tahu lagi mau ngapain, udah bingung. Ya udah paling cuman tidur aja, nanti bangun tidur udah agak segeran, baru deh nonton film buat refresh pikiran gitu sih mbak. Jadi tidur itu udah jalan terakhir karena emang udah capek ya. Oke. Kayak mau kemana tuh juga udah nggak bisa, saking capeknya. Kalau yang saya tangkep nih, koreksi ya jika salah. Jadi Mbak Krisna kan kerja di coffee shop gitu, sudah capek dengan pekerjaan, ditambah ada trewang di desanya, itu benar-benar membuat Mbak Krisna capek begitu ya. Nah, pernah nggak Mbak Krisna ini coba mengungkapkan ke suami Mbak Krisna kalau Mbak Krisna ini lelah begitu? Dan apa sih tanggapannya suami Mbak Krisna? Pernah mbak, sama mbak, dia juga ngerasain yang saya rasakan. Iya, jadi problemnya kita berdua tuh sama mbak, sama-sama bingung gitu loh mbak, cari apa ya, cari waktu buat quality time itu susah, terus cari waktu buat istirahat itu juga susah kayak gitu loh mbak. Nah, sedangkan kan saya juga kalau kerja tidak memungkinkan untuk selalu bersosialisasi dengan tetangga kan mbak, jarang hadir kalau misalnya mereka ada bukan acara sih, kalau di tetangga itu kan biasanya kalau sore pada ngumpul-ngumpul di deket warung sambil pada bawa anak-anaknya. Nah saya itu bukan tipe orang yang kayak gitu, dan juga gak pernah ikut kayak gitu. Jadi kalau pas rewang saya nggak ikut, ngumpul-ngumpul yang di deket warung itu saya nggak ikut, juga takut dikucilkan gitu. Jadi Mbak bisa merasa takut juga ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau yang Mbak Krisna rasakan nih, kenyamanan yang bagaimana yang Mbak Krisna inginkan? Jadi antara ya kalau rewang, ya nggak apa-apa sih mbak, cuman durasinya gitu loh, jangan yang dari pagi, sore, istirahat pas maghrib tok, habis itu sore sampai malam. Terus kalau enggak, misalnya saya masuk shift sore, nanti dari pagi sampai siang saya bantuin, siang sampai sore kerja. Wah nggak kuat mbak. Nggak kuat, oke. Oh, saya bisa merasakan banget nih. Sebelumnya nih Mbak Krisna, dulu kan tadi kan Mbak Krisna mengungkapkan dulu Mbak Krisna tuh sebelum pindah ke desa itu di kota gitu. Nah,
Mbak Krisna dulu tuh juga pernah nggak ngerasain seperti ini? Kayak susah mau bagi waktunya gitu. Enggak sih mbak, pulang kerja ya udah tidur gitu. Kalau pulang kerja masih punya tenaga dan kebetulan lagi bosan, ya udah main nongkrong sama teman-teman kayak gitu sih. Oke, mungkin ini saja kali ini posisi konseling pada sore hari ini, maaf pada sore hari ini mungkin sekian dulu, bisa kita lanjutkan ke sesi konseling selanjutnya. Saya akan mencocokkan waktu Mbak Krisna dan mencocokkan waktu saya enaknya kapan nih, nanti saya bisa hubungi lewat WhatsApp ya Mbak Krisna ya. Baik. Sebelumnya Mbak Krisna nih sekarang ini sebelum kita mengikuti ke sesi konseling selanjutnya sudah lumayan lega belum nih? Ya alhamdulillah sih mbak, udah lumayan lega ya, sehingga udah ada yang bisa saya ceritakan. Oh Gitu. iya. Heeh. Mungkin bisa kita sambung ke sesi konseling selanjutnya Mbak Krisna ya. Maaf sekali, terima kasih sekali sudah datang ke sini jauh-jauh dari Muntilan. Saya pribadi juga terima kasih juga atas waktunya. Kita sambung di sesi konseling selanjutnya Mbak Krisna ya. Baik, terima kasih ya mbak ya.